komunikasi merupakan hal mendasar yang melekat pada diri manusia dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal tersebut muncul seiring dengan besarnya manfaat komunikasi yang diperoleh manusia. Manfaat tersebut berupa dukungan identitas diri untuk membangun kontak sosial orang sekitar kita, baik di lingkungan rumah, sekolah, kampus, maupun lingkungan kerja. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa pengertian psikologi komunikasi, kemudian apa pengertian teori kognitif, kemudian apa itu pengertian orientasi kognitif, kemudian apa itu teori landasan Bandura, dan yang terakhir bagaimana masalah orientasi kognitif dalam komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Teori kognitif. Teori sosial kognitif atau disebut juga dengan social cognitive teori adalah salah satu teori belajar yang menjelaskan pola perilaku. Teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura sejak tahun 1960-an menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang cenderung untuk meniru dan meladani apa yang mereka lihat melalui media atau orang lain. Teori sosial kognitif merupakan pengembangan dari teori belajar sosial yang menyediakan kerangka kerja untuk memahami, memprediksi, dan merubah perilaku manusia. Teori sosial kognitif menekankan pada kapasitas manusia untuk belajar tanpa melalui pengalaman langsung. Teori sosial kognitif yang disebut juga dengan teori belajar observasional bergantung pada sejumlah hal termasuk kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, melakukan identifikasi dengan cara memediasi karakter dan keadaan atau situasi yang mempengaruhi peniruan perilaku. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian orientasi kognitif, yang mana orientasi kognitif dalam psikologi komunikasi memiliki konsep dasar yang mempelajari konsep komunikasi, pemikiran, dan membangun pengetahuan. Diungkapkan dalam teori kognitif bahwa tingkah laku manusia yang aktif dan digambarkan sebagai lingkungan yang dipersepsikan oleh orang yang terlibat itu sendiri. Penyusunan kognitif yang mencakup proses belajar, berpikir, memecahkan masalah, lupa, perubahan psikologi, dan struktur kognitif. Selanjutnya ada landasan teori Bandura. Orientasi kognitif dalam psikologi komunikasi dalam teori Bandura memiliki awal dari berbagai gagasan mengenai teori-teori yang berbeda seperti berikut. Yang pertama adalah model of caution atau model penyebab. Adaptasi yang dilakukan oleh manusia dalam model teori ini dijelaskan melalui istilah triadic reciprocal caution atau timbal balik triadic. Yang kedua itu ada melambangkan kemampuan atau symbolizing capability. Model teori ini menggambarkan kapasitas manusia untuk bebas dari proses belajar berupa trial and error, di mana simbolisasi memungkinkan pemikiran abstrak individu untuk mengonsepkan pengalaman yang mungkin terjadi, diuji dengan pemikiran rasional. Yang ketiga itu ada kemampuan perwakilan atau vicarious capability, menyatakan bahwa seseorang dapat mempelajari perilaku dan mengamati tindakan orang lain dan konsekuensinya dari tindakan itu. Yang keempat ada kemampuan berpikir, perilaku yang berasal dari manusia sebagian memiliki tujuan tertentu dan karenanya diatur oleh pemikiran yang telah terjadi. Pemikiran akan memerlukan perenungan mengenai konsekuensi tindakan, menetapkan tujuan dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan. Individu akan mampu merealisasikan konsep pemikiran serta hasilnya dapat menciptakan motivasi. Yang kelima, ada kemampuan mengatur diri sendiri. Kombinasi standar diri pribadi dan standar masyarakat digunakan untuk evaluasi diri sendiri dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kesulitan memusatkan perhatian dan fokus. Pada pembahasan ini saya lebih membahas tentang kesulitan berkomunikasi. Contohnya itu tidak bisa berkonsentrasi pada saat kita menonton televisi, dikarenakan ada seseorang yang mengajak kita berbicara dan kita tidak bisa fokus lagi pada acara televisi tersebut. Lalu contoh yang kedua itu pada saat kita berbicara pada lawan bicara yang pertama, lalu datang seorang pembicara kedua, lawan bicara kita yang kedua, sehingga kita tidak fokus pada lawan bicara kita yang pertama. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah ingatan.
Seseorang dengan masalah memori mungkin akan menemukan kesulitan untuk mengakses informasi yang mereka ketahui. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mengingat kata-kata dan mengingat nama orang yang sangat penting untuk proses komunikasi tersebut. Kegagalan untuk mengingat nama, wajah, dan informasi yang relevan dalam suatu percakapan bisa menyebabkan rasa malu dan akibatnya menghindar dari situasi sosial tersebut. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yang mengenai interpretasi literal. Ini akan merusak bagian otak kanan, mungkin akan menyebabkan kemampuan interpretasi verbalnya seseorang ini menjadi sangat konkret dalam memahami hal-hal secara harfiah. Mereka mungkin akan mengalami kekurangan untuk menangkap makna humor dan sarkasme dalam melewatkan makna tersirat dalam percakapan. Masalah ini biasanya menghasilkan seseorang menerima pesan dengan cara yang salah. Ia juga bisa salah mengerti ekspresi umum yang digunakan orang-orang. Penurunan logika dan kemampuan memecahkan masalah. Ini perubahan dalam kemampuan pemecahan masalah bisa menghasilkan sesuatu masalah ketika seseorang tidak dapat menggunakan bahasa untuk berpikir secara menyeluruh. Dan memecahkan masalah ini bisa mereka gunakan untuk menilai salah satu keputusan yang salah juga. Ketidakmampuan menalar dan juga tidak mampu memecahkan masalah mengakibatkan orang-orang mengalami kesulitan dalam gaya percakapan mereka dan gagal memahami sudut pandang orang lain dan menjadi tidak refleksi dalam mendapatkan sendiri. Terima kasih. Kelelahan kognitif. Kelelahan kognitif adalah istilah jangka panjang dalam psikologi kognitif sebagai konsekuensi dari cedera otak. Jika seseorang mengalami kelelahan kognitif, maka ia akan tidak dapat mengelola kognitifnya, terutama dalam berkomunikasi. Masalah yang timbul seperti apasia, disartia, dan dispraksia of speech. Kelelahan kognitif juga menyebabkan berkurangnya perhatian dan konsentrasi. Mereka akan kurang mampu berpikir jernih, mudah tersinggung, serta agresif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lambat memproses informasi. Orientasi kognitif di dalam psikologi komunikasi berupa kelambatan dalam memproses komunikasi adalah konsekuensi umum dari cedera otak, atau bisa berarti bahwa seseorang tidak dapat mengikuti pembicaraan yang berkembang sangat cepat. Seringkali bahkan ia berkomentar saat sedang kesulitan ataupun sedang berbicara dengan lebih dari satu orang. Baiklah, selanjutnya kekurangan kemampuan komunikasi sosial. Kesulitan dalam komunikasi sosial khususnya dihubungkan dengan cedera lobus frontal otak. Kesulitan di hari ini bisa berarti seseorang tidak dapat mengenali petunjuk sosial sehari-hari, baik itu verbal maupun non-verbal. Ada rentang luas mengenai norma-norma yang dapat diterima dalam budaya apapun, dan cedera otak mungkin dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengenali dan menerapkan norma. Kekurangan wawasan. Seseorang mungkin kekurangan atau memiliki wawasan terbatas terhadap semua masalah komunikasi. Mereka mungkin masih mempercayai bahwa mereka masih bersikap normal, tepat seperti apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ini bisa menyulitkan bagi orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Jika seseorang kekurangan wawasan, maka akan sangat sulit untuk mengubah perilaku yang bermasalah karena akan sulit mengatasi masalah yang tidak diketahui keberadaannya.